Kenapa nih Sumarni tidak bisa join katanya? Is unable to join. Okay, what's going on here? Hi everyone, buat teman-teman yang baru gabung, saya ucapkan selamat datang. Pada malam hari ini kita ada di sesi Q&A tentang advokasi media via Instagram. Um, Ya, kata Sumarni error di screen aku. Benar, tadi aja aku mau live itu error beberapa kali ya. Jadi mungkin ini akibat karena pada malam hari ini itu ada hujan deras. Tadi saya pikir jam sekarang ini bakal tetap hujan deras di Palangkaraya, tapi ternyata ya puji Tuhan reda. Itu reda sedikit. Kita akan coba lagi ya. Go live with Sumarni Laman. Bisa? Bisa akhirnya. Akhirnya bisa, Su. Suaranya mana Sumarni Laman? Tidak terdengar, Ibu Su. Seperti ini? I can hear. Right. That's it. Now I can hear your voice. Nyari. Ada apa Bentar. malam hari ini? Sungguh tapahalau ya. Sungguh luar biasa. Iya, bentar Kak. Oh, oke, bentar kata semuanya. Oke, sambil kita nunggu Su, kita santai aja ya guys. Jadi kalau teman-teman mau nonton live ini sambil minum kopi, boleh. Eh, Sambil berleha-leha juga boleh. Jadi kita akan live mungkin sekitar 40 menit ke depan kali ya, Su ya. Kita mau Ya. Q&A. Ini jadi kayak aku yang host ya. Lucu. Ya. Jadi jadi error hari ini guys. Error itu bagaimana Ibu Su? Bisa kasih tahu Ya, original plan kita seharusnya tadi bagaimana konsep pada malam hari ini? harusnya kita pakai Indigenous Film Festival ya, kayak IFF Hmm. di tadi ada begitu banyak masalah dipakai personal terus juga tadi waktu trying to connect kayaknya sinyal aku masalah juga. Hmm. uh, ya tapi dengan berbagai masalah ini kita masih bisa hadir ya malam ini ya Kak. Yeah, yeah. Itu I think it's all about connection problems, right? Maybe because of heavy raining. ya. Dan itu juga apa ya, memang kita di Kalimantan ini akhir-akhir ini kita dilanda badai hujan ya, Hmm. bukan hujan lagi tapi hujan yang dengan thunderstorm, dengan badai dan petir juga. Dan Yes. itu seperti yang kakak sampaikan di awal bisa jadi media advokasi ya. Karena kemarin ada teman yang video ke aku, ada babi Hmm. Okay. evakuasi Okay. Kalimantan Barat kan banjir sekilas. Nah itu karena kan topiknya menarik banget nih kita menggunakan social media ya Kak ya untuk kita advokasi kan apalagi khususnya membahas isu-isu yang terjadi di daerah-daerah yang jarang diliput sama media. Nah ini Kak Sinta nih luar biasa kan dengan pengikut lebih dari 20.000 ki. Siapa? Nah itu kalau dirimu Mana ada? 12. dulu ya, ya kita Astaga. kan di bawah ya. 12. Ya, demikianlah ya. Ah, jadi memang ini satu tantangan ya buat kita gitu loh. Dan itulah juga alasan kenapa kita dalam minggu ini kita bakal ada dua acara ya kalau kita bisa bilang kan pertama nih kita live Instagram, kemudian hari Sabtu nanti kita akan ada training ya, session di mana kita mau bahas tentang penggunaan media sosial di tangan pemuda adat kayak gitu, indigenous youth. Karena di era digital ini kan kalau kita bicara soal komunikasi dan koneksi itu aksesnya itu sebenarnya sangat luar biasa. Makanya kalau aku sering bilang kamu ke Amazon sekalipun kayak gitu jangan lupa beli kuota internet gitu. Karena itu akan sangat-sangat berguna buatmu gitu untuk informasi. Nah, dalam konteks sekarang ini ya khususnya dengan ada banyak problem bencana lingkungan dan sebagainya tentunya uh,
media di sini memiliki peranan yang semakin krusial lah kayak gitu. Khususnya untuk kita bisa addressing issues about what's happening in our place. Karena banyak orang luar di sana, oh kami nggak pernah nonton itu di televisi, kami nggak pernah Ya, tahu, tetapi it happened actually. ya, tapi ketika Ya, kita bahas tentang advokasi media, ini kan banyak isu-isu yang sensitif ya kak ya, kayak kriminalisasi dan segala macam. Dan sekarang kita nih punya UU IT tentang pencemaran nama baik, dan ini kan bisa apa ya, salah-salah dikit tuh masuk penjara kayak gitu kan. Nah jadi mm, mungkin ya share gitu bagaimana kakak menggunakan selama ini advokasi di media sosial untuk mengangkat isu-isu tapi itu tidak sampai membahayakan gitu kak. Karena yeah, that's tanya nih, exactly what we want to talk about, right? Karena because my mom, like she always said to me, like, be careful with your words, be careful with your post, ya hati-hati, jangan sembarangan post, kadang bisa telepon kayak gitu. Itu delete katanya sekarang, hapus, nggak usah kritik pemerintah dan sebagainya. Kayak kemarin waktu soal apa tuh PPKM ya PPKM kayak gitu ya, kan, nggak perlu kayak gitu. Karena ada kekhawatiran tersendiri bahwa ya Indonesia, like the freedom of expressions, kalau opini orang-orang itu masih sering dibungkam gitu. Orang yang menyuarakan kebenaran itu masih sering dibungkam. Nah, terutama untuk kita dalam konteks sebagai pemuda adat ya, kalau kita bicara isu-isu masyarakat adat yang tentunya sampai hari ini pun masyarakat adat masih belum mendapat pengakuan gitu dari negara ini. Masyarakat adat haknya masih belum diakui, undang-undang hak masyarakat adat belum disahkan. Bahkan kemarin waktu pidato presiden juga di COP26 tidak ada menyebutkan tentang peranan masyarakat adat kayak gitu dan menangani krisis iklim. Jadi, as I always say, like it becomes like 2 or 3 times harder for us to speak about the issues. Tapi somehow karena kita anak muda ya, karena kita dibekali, kalau saya katakan dibekali dengan skill, dibekali dengan knowledge, dibekali juga dengan akses, maka sepintar-pintarnya kita gitu untuk menggunakan itu. Nah, jadi yeah, I guess maybe you can be free, like ask me many questions. Then especially for tonight, we got specific about Instagram, right? Jadi kita ya. kita bahas fokusnya soal Instagram gitu. Mungkin kan bisa ada media lain, YouTube atau TikTok dan lain. Tapi kita mau bahas soal Instagram. Gimana sih melakukan advokasi media via Instagram? Gitu. Kalau pertama sih advokasi, mungkin mulai dari pengertian advokasi media dulu kayak gitu. Cuma nih kira-kira tahu nggak nih pengertian advokasi media itu seperti apa? Wah, aplikasi media itu kayak menggunakan media, baik di sosial media ataupun film atau segala macam berita untuk membahas isu-isu yang terjadi di sosial kita. Dan untuk Right. terjadinya perubahan juga kan, mendorong Mm-mm. terjadinya perubahan. Mm, Kalau menurut right. kakak, advokasi media apa kak? Yeah, but actually exactly like what you say. Bentar aku benerin poni aku dulu. Ini poni selamat datang. Ini gara-gara advokasi media juga ini poni ini korbannya. Waktu bikin Sumbang ya, Poni. bikin bikin, bikin video Squid Game terpotong. Ini Iya, korban penggunaan media untuk advokasi ini sebenarnya iya. poni guys ya. Jadi Ya, um, karena yes. ya mau bilang aja kayak buat media khususnya Instagram itu kan orang kan beda-beda sebenarnya. Sosial media itu kan ada Facebook, Instagram, Mm, Twitter, YouTube mm, juga, dan setiap sosial media itu kan konsepnya beda-beda. Nah, kalau Instagram ini kan lebih ke visual ya kak ya. Jadi makanya butuh yes. kreativitas untuk itu. Dan kalau dari semua sosial media ini, kakak kayaknya lebih aktif di YouTube sama di Instagram kayaknya, walaupun juga punya Facebook dan Twitter. Nah, itu kenapa milih Instagram nih, Kak? Oke, jadi kita cek dulu ya. Ini aku mau cek untuk terbarunya media sosial yang paling tinggi penggunaannya itu apa tahun ini. Karena terakhir kali saya cek itu Instagram itu lumayan gitu. Kalau nggak salah di nomor 2 gitu penggunaan Instagram. Jadi sosial media, sosial media paling tren, paling banyak digunakan itu nomor 1. Oh, ternyata berubah ini. Ini 2000, ini bentar. Ini di Indonesia, di dunia. Saya bacain ya. Bentar.
Ini Juli 2021 nih. Pertama YouTube, kedua WhatsApp, of course WhatsApp karena gitu untuk komunikasi kan ya. Tiga TikTok, empat Facebook, lima Instagram. Nah, jadi waktu itu Instagram tuh sempat di nomor dua gitu kan. Cuma keganti sama TikTok. TikTok rame banget. Makanya itulah alasan juga kenapa Instagram kemarin mereka mulai meluncurkan fitur-fitur baru seperti yang namanya Instagram Reel. Karena Instagram Reel itu konsepnya sama seperti TikTok. Kalau awalnya tadi kayak kata Su bilang bahwa Instagram itu dia lebih mengutamakan soal visual gitu. You know, like something interesting about it. Sebelum kita bicara soal isunya ya, sekarang kita bicara soal medianya dulu deh. Nah, spesifik nih, kan sosial media itu ada banyak. Nah, kemudian why Instagram? What is special about Instagram? Kayak gitu. Why do you use Instagram as your choice untuk sosial media di mana kamu aktif pakai gitu? Pertama, Instagram ini kan memang visual dia mainnya. Dia dulu lebih banyak untuk kayak posting foto, kayak gitu entah foto makanan, entah itu dia foto perjalanan, traveling, kayak gitu kan, atau you know like OTD, pokoknya harus bagus kayak gitu. Makanya orang utamakan fit katanya. Nah itu tadi Andi komen kan, Kasita bagus banget fitnya. Nah itu juga penuh daya juang. Jadi ada namanya fit, tampilan fit. Itu jadi ketika orang klik akun kita, orang ngelihat susunannya, visualnya itu kayak gimana. Dan itu sangat-sangat mempengaruhi seberapa banyak orang akan mengikuti kamu di Instagram gitu. Nah, kalau dulu Instagram itu kan banyak foto, dia foto, video. Waktu pertama kali Instagram bikin video itu cuma 15 detik. Aku masih ingat banget dan kalau di scroll ke postingan-postingan paling awal itu masih ada yang 15 detik video kayak gitu. Kemudian berubah jadi 30 detik gitu kan. Kemudian mulai ada fitur kayak untuk nge-grid. Jadi kalau foto besar yang di kotak-kotakin kayak gitu ya, jadi dia full satu feed-nya tapi itu sebenarnya dari satu foto dia ada kotak-kotaknya itu grid gitu. Foto-kotak. Nah, hanya memang tahun ini seperti teman-teman ketahui, walaupun Reel itu sebenarnya udah diluncurkan dari tahun lalu di Amerika, tapi tahun ini akhirnya kita semua mendapatkan fitur Reel. Jadi udah dikasih nih ke semua pengguna Instagram. Jadi aku kemarin sempat, kenapa aku belum dapat Reel kayak gitu kan ya. Akhirnya dapat juga gitu. Nah, karena ya itu tadi TikTok tuh muncul. TikTok tiba-tiba menjadi sangat populer, kemudian bisa merekam video gitu kan panjang 1 menit, kemudian Instagram akhirnya beralih ke penggunaan video. Jadi CEO-nya sendiri mengatakan bahwa Instagram tidak lagi hanya tentang foto, visual atau foto kotak katanya grid, tetapi udah mulai untuk video. Nah, that's why kita punya banyak fitur saat ini di Instagram. Pertama kita punya fitur post, kemudian story of course ya. Kemudian ada fitur live yang sekarang kita pakai, kemudian juga ada fitur IGTV. Nah, IGTV ini untuk video yang panjang, waktu itu durasinya 14 menit. Kemudian Reel yang paling terbaru, itu Reel karena Reel ini bisa untuk meningkatkan engagement luar biasa banget, kayak gitu. Jadi dia mainnya sistem explore tersendiri, kayak gitu. Dan even though orang itu nggak follow kamu, tapi dia bisa lihat video Reel kamu, gitu. Jadi konsepnya itu sama kayak TikTok dan bentuknya portrait, gitu. Kemudian ada guide, di situ kamu bisa compile beberapa postingan atau akun yang kamu mau refer to kayak gitu. For example, you want to promote like indigenous shop kayak gitu kan, atau indigenous products, and then you just compile everything dan masukin itu di guide. Kemudian ada fitur shop juga bisa belanja di Instagram ya, pokoknya banyak banget. Dan sekarang yang terbaru video itu diubah lagi, jadi walaupun IGTV tampilannya sama kayak video yang 1 menit kayak gitu. Jadi it depend on us kita mau pakai real atau pakai video. Nah, jadi kita lihat bahwa bagaimana visual Instagram ini berevolusi ya, berevolusi kayak gitu. Nah, artinya juga kita sebagai pengguna Instagram um, kita bisa lebih explore lagi kreativitas kita. Bagaimana sih kita bisa, you know, like use that platform gitu, pakai platform itu untuk bisa achieve what we want, ya. Nah, itu kata Andi juga. Yang penting ada filter buat kita, kulit kita bagus. Benar sekali, Andi. Filter ini menarik ya. Memang awal filter rame itu kan TikTok ya kan, memang Cina. Wah, filter Cina itu luar biasa.
sampai benar-benar tidak bisa dikenali gitu. Nah, Instagram ini mulai banyak filter, kemudian banyak pilihan lagu, juga biasanya connect ke Spotify gitu. Jadi it's really really good, you know. Dan satu ya, memang kalau bedanya Instagram sama TikTok, mungkin aku senggol sedikit ke sana, adalah kenapa TikTok lebih populer, karena TikTok ini dia yang penting konten gitu. Sementara Instagram itu ada visualnya, visual diutamakan. Nah, that's why you know like um, TikTok itu lebih merakyat. Ya. Jadi kalau TikTok dia semua orang dari berbagai kalangan mereka bisa akses, bisa pakai. Kamu nggak harus foto di pantai gitu kan. Kamu atau joget-jogetnya di pantai gitu, kamu joget-jogetnya di dapur juga bisa gitu. Itu di TikTok gitu. Jadi dari berbagai kalangan, golongan gitu kan, entah kelas sosial atau sebagainya, itu semua bisa pakai TikTok. That's why TikTok sangat-sangat populer sekarang. Tapi Instagram, you know, like you want to post something good, something that really eye-catching, and move people by its visual. Seperti itulah kurang lebih perkenalannya soal Instagram. Wah, dalam banget ya, Kak. Tapi itu Kakak waktu maksudnya menggunakan social media itu kan you have to post, you know, you have to prepare the Mhm. material, you have to prepare the content, and sometimes you need Right. the creativity. Pernah nggak sih ngerasa stuck gitu bikin story kayak Wah, aku tahu kamu nih curhat. itu membuatku depresi. Gimana pronunciation-nya? Sama ya, kayak karena aku jadi depresi katanya. Aduh, aku merasa tertekan ketika memikirkan mau post apa. Ya, Menarik ya. karena pacu buat ngepost kan, maksudnya create content is not an easy, right? So we have to Right, prepare all the materials right. because I know you know like when we are talking about advocacy, we're not only making a content, but content that Yeah. can move people to Right, speak up, right? exactly. It's not just for fun. Like it's not only something like, hey, I want to share my heart like this. I want to share my activities. You know, ada hal yang menarik ketika kita mulai memahami power of Instagram gitu. Pertama, ketika kita menggunakan Instagram itu kan pastinya kita mau share foto gitu. Aku mulai pakai Instagram itu tahun 2015, aku ingat banget. Jadi belum ada filter yang kayak gimana-gimana, cuma filter langsung dari Instagram. Dan um, postingan-postingan itu ya itu kayak gitu, apa yang aku mau posting ya aku posting, apa yang mau aku bagikan kayak gitu kan, buat eksis, kemudian buat ya sekedar update lah kayak gitu. Kemudian waktu itu mulai tahun 2016 ya, saya ingat mulai tahun 2016 I started to develop my career, you know, like we started these organizations, and then like some people come to me, they said like, Hashinta, you need to be the face of Kalimantan indigenous young activists, you know, things like that. And then that's why I started in 2016, mulai kemudian, you know, like a bit like professional, I set up my Instagrams. I think at the time or not, maybe I set up the page at the time. Jadi page-nya Facebook dulu, but you know like the vibe-nya postingan tuh mulai beda kayak gitu. Vibe-nya postingan itu tentang kayak, hey, this is my activities, hey, this is what I'm doing with charity, hey, this is what our organizations do, you know. Jadi bukan kayak cuma sekedar, aduh aku posting tentang diriku, but it's not useful for people who follows you, right? And I remember at the time I got this like followers. I think it's about like 1,000. And we say like, that's a big achievement. Itu masih zamannya belum ada yang influencer itu belum ada ya. Masih digital creator itu jauh kayak gitu. Dan jadi kita kayak 1.000 itu udah big achievement. Nah, itu 2016. Kemudian um, yang memang benar-benar titik balik, saya rasa sebenarnya saya mulai bikin konten itu tahun lalu begitu. Jadi tahun Kayak lalu betul. mikir, oke, Enggak ya? jadi kayak awalnya kan kita kayak, okay, I posted my activities, you know, like then I posted the updates of the charity, of the updates of the organizations, you know, like people want to know about your organizations, want to know about what you are doing, and then you share it just like that. Right, jadi ajangnya jadi platform sharing kayak gitu. Nah, belum untuk kayak campaign, belum untuk raising awareness, belum untuk edukasi.
itu. Dan itu baru mulai tahun lalu, walaupun sebelumnya itu udah Instagram itu udah aku mulai pilih karena visual kan, aku mulai pilih itu foto yang high quality, and then filter, bukan filter, apa ya, edit yang untuk kuat kayak gitu kan, misalnya kayak hijaunya hijau banget, pokoknya kayak high quality lah kayak gitu, HD kayak gitu. Dan it's quite good, but still I just do like sharing. I do share pattern. Tetapi mulai tahun lalu, and then I started to think like it's not about me anymore. If I want to achieve, like transformations and a movement, I need to think about what my followers need. Saya harus Ya, berpikir tentang apa yang orang yang kira-kira orang ngikut Instagram kita itu supaya dapat apa kayak gitu. And that's what other digital creator atau I don't know, influencer. Tetapi kalau digital creator yang bikin konten itu, mereka akan memikirkan bukan apa yang saya ingin bagikan, tetapi apa yang followers saya butuhkan gitu. yes, That's ya. how I study. Dan tentunya seperti yang Su bilang tadi, kadang kita bisa mentok ide gitu kan ya. Kemudian apa nih, wah berapa hari nggak posting, aduh ini harus posting. I kind of feel that tension yang kadang, kalau kamu tahu ya, kadang artis-artis itu mereka kemudian bikin kayak gimmick-gimmick kayak gitu, untuk engagement, kemudian mereka merasa tertekan kalau tidak posting lagi, like saya pamit kemudian saya kembali, sesuatu seperti itu. It's real. Ketika kamu mau masuki ranah ini, kamu punya responsibility kepada publik. Itu yang saya bilang, bahwa orang-orang akan menantikan kayak gitu. Oh, hari ini dia posting apa? It's not only about your life anymore, but it's about the issues that you want to address. It's about your belief. It's about your knowledge, and they feel like, oh, I want to follow this person because I will gain something. Instagram started to change like into like business platform, just like that. Ya, dinamika perubahan sosial media ya, ngikutin Mhm. arah tren juga. Tapi di mana kita itu membaca tren itu kan sesuatu yang butuh keahlian kayaknya nih Kak. Kan kadang kan seperti kayak tadi Kakak bilang, oh aku mau posting aja nih kehidupanku, aku suka traveling, I start, like changing from posting what I like, but to post like what people, my follower needs, and then how do you see that? I mean, gimana caranya Kakak ngelihat bagaimana ini followers nih maunya apa gitu yang pengen mereka pelajari dari postingan Kakak. Mhm. Mhm. Yeah, I think what I'm doing right now is really, like to create this awareness while empowering young people, and also to speak about the issues that matter. Jadi kalau kita lihat, wah ini harus diomongin nih kayak gitu ya. Dan saya tidak pernah bilang kalau kayak yang, hey aku aktivis atau aku environmentalist, kemudian like kita punya branding kan. Jadi ketika ketika setiap orang tuh pasti punya branding gitu ya. Dia dikenal tuh dengan apanya gitu. Nah, ketika mulai Instagramku berubah menjadi kayak business page kayak gitu, dan oh, what is your branding? Okay, people know me as like a indigenous youth, okay, indigenous activist. They say like all indigenous filmmakers, like relate to being a proud Dayak, right? Dan itu branding sebenarnya. Jadi uh, konten kamu ya harus sesuai sama branding kamu gitu. Makanya aku bilang ini sudah berubah dari ajang sharing menjadi ajang bisnis gitu. Bisnis it's not always about like money profit, guys. Jadi bisnis itu adalah you give you gain, like you sell something you gain something. Jadi followers itu sebenarnya mereka ngefollow itu mereka dapat sesuatu kayak gitu dari konten kita. Nah, makanya sangat disayangkan banyak sekali masih masyarakat Indonesia yang nggak paham dan mereka nge-follow seseorang itu padahal mereka nggak dapat apa-apa dari orang itu, paling dapat bahan gosip doang gitu. Ya mereka cuma ngeliat, oh rame ya kayaknya dia, wah aduh buat gibahin kayak gitu kan. Atau pengen mengetahui kontroversi kehidupan orang itu dia Ya. follow. I think it's really really stupid. Sorry to say. Mereka ini menarik nih Kak, karena sebenarnya gimana ya?
ini sesuatu yang jadi concern aku juga, kayak akhir-akhir ini kok banyak gitu kan, maksudnya orang yang jadi di public figure gitu tapi melakukan banyak hal negatif, tapi banyak orang yang follow karena buat ngegibahin itu orang tapi di sisi lain itu Mhm. mereka dapat keuntungan dari itu. Exactly. Jadi mereka follow itu adalah so they can get like some flaws, mereka dapat beberapa cacat celah yang kemudian mereka bisa menghakimi orang itu. You know, like that's why we need to change this paradigm, especially for young people, karena orang-orang muda kita yang banyak pakai Instagram gitu. Jadi let's see now bahwa bagaimana sih orang muda harus mulai shifting ketika mereka menggunakan Instagram. Pertama, mereka menggunakannya untuk doing something good, you know, like sharing something good, and then also to learn something good, something useful. Jadi ini yang juga jadi misi saya. Uh, ini juga jadi misi saya untuk bisa uh, anak-anak muda ini harus banyak mulai paham nih, gitu. Jangan jangan habiskan kuotamu atau energimu untuk sesuatu yang tidak berguna gitu. Dan Ya, khususnya dengan situasi di negeri kita kan sekarang, there are so many things that we need to discuss, you know, like there are so many issues that we need to address, right? Dan senangnya saya juga melihat pergerakan itu mulai ada kayak gitu. That's why the power of social media untuk bisa buat campaign, call to actions, you know, like solidarity actions, that's really really powerful. Dan harapannya khususnya anak-anak Kalimantan, ya saya benar-benar berharap untuk anak-anak Kalimantan nih lebih wise lah dalam menggunakan Instagramnya kayak gitu. And you know, like ya benar. something about the influencer, mungkin pernah dengar kemarin ada salah satu wawancara Nikita Mirzani, kan Nikita Mirzani bilang bahwa ketika ada masalah katanya dia dapat endorsement itu bisa sampai 2 miliar gitu sehari. Nah, itu yang saya maksudkan, itu yang aku maksudkan bahwa bagaimana platform ini mulai berubah menjadi platform bisnis. Nah, and that's okay to make your Instagram as a business platform. Jadi as long as you get the benefit, you know, like that's okay gitu. Dan juga tanggung jawab orang-orang yang dengan base followers besar, harusnya mereka juga semakin wise, bukan hanya untuk kayak bisnis, you know. Mungkin iya kalau akunnya itu untuk branding yang clothing atau whatever it is gitu. Tapi kalau misalnya itu personal account, you can do better lah gitu. Tapi ini karena kakak nge-touch tentang branding diri gitu, membranding dirimu sendiri. Jadi sebenarnya kayak dari my case gitu, nggak terlalu suka social media, to be honest. Like, oh, but somehow like, you know, like, because I don't like taking photo or videos, don't know how to make a good one. And then Okay. gitu memang suka posting aktivitas aja gitu dengan caption yang setidaknya ngasih pengetahuan ya, karena memang postku gunain sosial media buat sharing apa yang aku tahu gitu. Tapi somehow ketika ketemu teman gitu, teman lama, oh semua nih kamu jadi suka ini nih ya, jadi kayak orang-orang tuh kayak paham gitu apa sih namanya, ngelihat brand diri kamu gitu dari postingan-postingan yang kamu lihat. Kayak tahu juga nggak sih kayak kalau kita ngelamar kerja, orang tuh minta apa namanya bagian sosial media kita dibuat ngeliatin. Cak Jadi digital. branding diri. Dan tapi ini kan kakak sudah buat branding diri kakak udah cukup apa ya, udah cukup lama kayak gitu kak. Dengan ada tips atau tricks gitu how to you know to develop how misal kalau ada orang nih aku pengen nge-branding diri aku kayak gini nih, nah itu kayak gimana tuh kak berdasarkan postingan yang dibuat. Okay. I will say ini nggak lama karena tadi aku bilang baru setahun kayak gitu yang bener-bener aku juga mempelajari, memahami dan punya niat, punya niat yang utuh untuk itu karena memang niat itu penting ya. Jadi it's really our choice. Kamu mau tunjukkan dirimu sebagai the face of your branding atau kamu mau something else kayak gitu. Itu bisa kan. Jadi ada banyak akun-akun yang dia menggunakan karakter kucing atau karakter komik kayak gitu, atau dia menggunakan platform Instagramnya itu ya jadi kayak news gitu kan, itu bisa kayak gitu.
Nah, mari kita spesifikkan sekarang untuk branding diri sendiri kayak gitu. Sebenarnya saya ada kelasnya ini, tapi lagi off nih, lagi break kayak gitu because I'm preparing for something ya untuk kelas itu. Jadi tentang personal branding. Um, but you know, like the focus now is really about what you want to deliver, you know. Dan kita bicara advokasi media kan spesifik kayak gitu. Advokasi berarti you strive for change kayak gitu. Kamu tuh berjuang untuk sebuah perubahan. Karena orang pikir kan advokasi, oh kamu lawyer ya. No, it's not like that gitu. Advocate, karena mereka pikirkan advocate, advokasi kayak gitu. It's something about the law. Tetapi advokasi media beda gitu. Jadi ini adalah Instagram for change. Nah, how you use Instagram for change? Um, dari yang aku lakukan adalah uh, pertama aku memahami dulu kayak gitu, aku mau mau ngapain kayak gitu, aku mau ngapain, aku pilih dulu nih, aku mau branding ini like personal branding, you know, like show myself, or I want to just show, you know, like maybe some stuff that represent myself. It's totally different, maybe icons or like news or organizations and so on, yeah. And then I decide to do so. Dan to be honest, I'm an introverted as well. Aku orang introvert juga. So, uh, bohong kalau aku bilang tidak ada pressure di situ. Tetapi ketika kamu berbicara sesuatu yang penting, you know, like you are an educator, you are a leader, and then you are um, mobilizing this movement, you aim, you know, like for something, you know, like it's all just become one power. Jadi compile jadi satu power, dan itu yang dituangkan dalam konten Instagram itu gitu. Jadi kalau bicara soal fit nih sekarang, kamu bisa bisa pilih kamu mau video mulu atau kamu mau selang-seling foto atau video kayak gitu. Tadi kan aku bilang bahwa video sekarang diutamakan nih sama Instagram. Makanya uh, kalau kita mau raising awareness, of course we want to get as many as people possible kan kayak gitu. Jadi kita mau dapat banyak banget orang, yang ngapain kamu mau campaign yang lihat cuma 10 orang kayak gitu kan, artinya your campaign is not successful, right? Jadi tujuan kamu harus, oh aku mau 100 orang, aku mau 1000 orang, aku mau 10.000 orang. Jadi kamu harus mikir soal engagement. Nah, tapi yang saya mau bilang adalah kalau kamu memang media for change kayak gitu, bukan kayak media for business. I mean, you are not selling something ya, tapi you want to raise awareness, you want to make a social change to your Instagram. Kamu harus aim for the progress gitu. Jadi mulai dari lingkup kecil dulu, kemudian you see ketika kamu bagikan sesuatu yang berguna, maka itu akan reach out to others gitu. Dan Instagram Reel itu sekarang itu fitur yang benar-benar apa ya, Ya, bikin engagement gitu sekarang. So banyak. udah coba bikin Reel belum? Dan juga kalau posting Instagram kita bisa share ke story kan ya. Misalnya kita punya ngeliatin postingan orang lain yang kesannya bagus gitu, terus kita posting di story kita, orang lain ngecek, itu malah jadi bikin domino effect gitu buat yang lainnya lebih banyak engagement. Karena buat engagement itu ada apa aja sih kalau di Instagram itu, selain sharing ke pakai apa story? Engagement ya, pertama save. Jadi save itu. Jadi semakin banyak orang save. Jadi konsepnya kan kalau sama aja sih ya kayak yang lain ya. Ini kan algoritma kayak gitu. Jadi semua itu pakai mesin kayak gitu. Jadi dia membaca, itu kan AI ya. Jadi dia punya pola. Nah, kita harus lihat nih pertama, oh saya mau bikin konten yang sekira orang mau orang akan perlu ini kayak gitu kan. Orang akan perlu ini, orang akan save ini gitu. Itulah kenapa kamu mulai create the content dan kamu lihat, oh ada berapa orang nih yang save kayak gitu. Oke, you see, berarti itu pas di hati publik kayak gitu. Berarti publik membutuhkan itu. Kembali lagi kan, it's not what you want, but that's what people need kayak gitu. Nah, itu share juga. Tadi kamu bilang share juga itu mempengaruhi banget kayak gitu. Kemudian kalau yang kayak reel sekarang, pilihan filter dan pilihan lagu itu juga akan mempengaruhi apakah dia akan muncul di explore reel atau tidak gitu. Hashtag masih sih hashtag mempengaruhi, cuma agak kurang-kurang kayak gitu. Nah, but you know, like kalau kamu
semua polanya sama ya. Terkhusus juga Instagram. Kalau misalnya postinganmu yang banyak di-share, misalnya tentang hutan nih, nah nanti tuh akan recommended ke audiens yang memang mereka punya interest tentang hutan. Jadi Instagram itu dia membaca pattern kita. That's why ketika kamu memulai sebuah konten atau kamu mau raise awareness about something, you get to be specific. Apa yang kamu mau addresskan, apa yang belief apa yang kamu stands for kayak gitu. Jadi Instagram itu dia akan rekomendasikan dan bisa tiba-tiba munculin itu di page orang yang juga punya interest yang sama. And that's how we become a community kayak gitu. Ya, kemampuan AI sekarang ya, luar biasa. Oh, Bisa luar muncul ya biasa. tiba-tiba. Serem sebenarnya. Serem banget ya gitu bisa membaca orang lain loh. Bisa membaca apa sih namanya apa namanya interestnya orang lain. Tapi itu aku juga Iya, baru tahu benar. ya, reel itu penggunaan musik yang kita pakai juga pengaruh ya, baru tahu. Iya, iya, berpengaruh banget. Kalau pakai di story itu pengaruh juga nggak sih kan Mhm. motivasi. Well, actually story bisa itu, tapi kalau orang itu dia random swipe 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 story bisa tiba-tiba muncul story kamu kayak gitu. Tapi kalau real kan karena di sekarang Instagram menyediakan fitur explore-nya tersendiri yang terpisah dari explore explore general kayak gitu. Jadi itulah kenapa kalau lagu sama dia akan show itu gitu. Makanya kalau kamu klik di lagu itu dia akan muncul nih kayak TikTok. Jadi berapa ribu orang udah pakai lagu ini kayak gitu kan. Terus kamu bisa lihat tuh video-videonya sampai ke bawah. Just exactly like TikTok. Tapi kan ketika kita berbicara tentang advokasi nih Kak, advokasi itu kan bukan hanya kita mengangkat isu ya, tapi kita juga pengen perubahan di situ. Nah, terkadang kan ada aku ingat quote gitu kalau kata-kata yang dituliskan itu mempunyai kekuatan kayak gitu untuk mengena ke orang. Tapi terkadang ada beberapa orang ini cuma sampai mengena aja, tapi belum melakukan tindakan. Nah, itu gimana sih membangun menggunakan sosial media membentuk sebuah movement gitu Kak? Kembali lagi kita karena bahas spesifik Instagram, saya akan kembali ke keistimewaan Instagram itu apa. Pertama visual kayak gitu. Jadi you know like semua sosial media itu dia punya caption kan. Jadi kita bisa untuk kayak say the words what we want, right? Tetapi dengan Instagram kamu enhance itu di visual. Jadi contoh aja nih sekarang orang bilang deforestasi, deforestasi, wah deforestasi Kalimantan parah, iya parah kayak gitu. But itu nggak akan hit them hard until they see the videos of the deforested forest gitu. Misalnya sebelahnya tambang gitu, sebelahnya hijau. Nah, itu akan hit them hard. That's why I said like Instagram is very powerful for visual. Jadi kita sebagai pengguna Instagram yang menggunakan Instagram untuk advokasi media, kita harus lihat nih the striking visual tuh kayak gimana sih yang kira-kira itu akan bisa catch people ketika mereka ngelihat itu gitu. Nah, sama juga dengan kayak sekarang banjir. Oh banjir, banjir. Wah di mana-mana juga banjir katanya kan banjir pasti. Tapi nggak akan sampai kayak ketika mereka ngelihat video banjirnya seperti apa gitu kan. Kemudian mungkin ada rekaman amatir di situ, mungkin evakuasi kayak kamu bilang kan evakuasi papi kayak gitu. Jadi parah ya kayak gitu. And you know like something that we see and we hear it will last longer. Itu akan lama tuh karena itu masuk kembali lagi ya Ya. secara medis ya maksudnya di otak kita visual kemudian kita dengar itu terproses di memori kita, that's why itu bisa stay longer you know like in our mind and in our heart. Wow. Berbicara nih tentang banjir nih ya. Menggunakan sosial media untuk sharing konten banjir nih juga terkadang tricky ya Kak ya. Karena kan kita ngelihat ya banjir kan tahun ini sering banget terjadi. Tapi ketika itu masyarakat kalau di desa itu kan dampaknya banyak banget gitu. Kebun habis, kemudian nggak ada akses terputus segala macam. Tapi ketika kita ngeliat konten-konten yang disebarkan di sosial media khususnya Instagram, kok kelihatannya mereka bahagia aja gitu kan. Jadi ya maksudnya kayak
misalnya orang lagi berenang kayak gitu di situ dibuat sambil joget-joget kayak okay, Oke, there's no impact, panggung like gitu. they're happy with that. Banjir. So they're happy do something, right? So yeah, Ya, ya. ini bagaimana nih pendapat kakak nih Nah, itulah tentang tadi kan kita harus bijak. Jadi kita harus tahu persis apa sih message yang kita mau sampaikan gitu loh. Ya, jadi kalau cuma sekedar rekam doang, posting doang, semua orang bisa, tapi message-nya apa kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya tidak sulit ya kalau aku bilang buat teman-teman kalau kamu mau pakai Instagram karena Instagram ini udah lekat nih dan kehidupan sehari-hari gitu. Dan kamu tidak harus menjadi seseorang yang katakanlah public figure atau big influencer untuk bawa perubahan itu. Pertama tadi aku bilang kan mindset. Mindset harus berubah dulu nih. Jangan hanya share dan follow sesuatu yang unfaedah kayak gitu loh. Mulai pakai itu untuk sesuatu yang lebih berguna gitu. Bukan hanya gosip dan sebagainya, tetapi untuk cari ilmu, untuk bangun solidaritas dan komunitas. That's the first thing. Kemudian kedua, kamu juga tidak harus punya apa ya tim media khusus untuk menciptakan konten dan sebagainya. Tidak, it's good kalau kamu punya kayak gitu. Akan sangat-sangat bagus kalau memang punya. Tetapi bahkan dengan dirimu sendiri pun kamu bisa kayak gitu. Memang kita perlu kreativitas juga ya di situ untuk kita bisa kemas message kita itu sesuai kayak gitu, nah eye catching. Nah, hati-hati dengan yang tadi Su bilang kita mau addresskan banjir sedang terjadi. Lah, kamu cuma mau bilang banjir sedang terjadi atau banjir sedang terjadi, ayo kita harus hentikan ini atau banjir sedang terjadi, masyarakat sedang butuh bantuan. You know, it's like the message is very simple. Sometimes it's only one sentence gitu. Tapi kita bilang banjir sedang terjadi, masyarakat butuh bantuan, video yang di-sharekan adalah berenang happy-happy, ketawa-ketawa kan nggak nyambung gitu loh. Ya, jadi make sure you share something that relevan gitu kepada message dan keadaan yang dibutuhkan saat ini. Jadi I'm going to give an example ya. Kemarin aku bikin bikin video, bikin konten nih juga di Instagram kan masih baru baru banget dan teman-teman bisa lihat. Just see, but it's only 6 seconds, you know. This is very something interesting. Like semakin singkat video itu, maka semakin juga kreativitas kita dibutuhkan. Tetapi sekarang ini banyak hal-hal yang bisa simple, khususnya soal darurat iklim kan, ya COP26. Jadi paham nih, COP26 nih sekarang lagi kontroversi banget. Karena dianggap gagal, dianggap justru jadi PR event, ya public relations event, dan dianggap jadi ajang trading karbon ya, trading ini itu pokoknya cari untung bisnis dan sebagainya, disponsori oleh perusahaan-perusahaan sawit dan minyak dan whatever it is yang banyak violated indigenous rights kayak gitu di seluruh dunia. Jadi kemarin aku bikin konten yang seperti ini dan I'm so happy with this, you know, because sometimes I just get spontaneous. simple but very strong, right? Ya, ini 6 detik, tap, 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 tap. Oke, jadi esensinya apa di sini? Pertama, ya, message. Jadi message-nya apa? Katakanlah satu kalimat message kita. Saya mau pasang message, perdagangan karbon bukanlah solusi darurat iklim, gitu kan? Nah, jadi saya mau kasih message ini gimana ya kayak gitu. Wah, dapat musik juga gitu kan. Tap 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 tap. Saya juga mau masukkan unsur bahwa ini ada suara dari masyarakat adat. That's my branding, you know, like aku mau selalu bikin kayak, hai, ketika aku bicara soal lingkungan, soal hak, pasti harus ada embel-embel masyarakat adatnya ya, whether it is my clothes, it is my makeup or whatever it is, you know. Jadi that's why I decide to wear this ya, pakai sarung. sarung ya, itu sarung ya. Di kayak gitu terus pakai kalung Dayak gitu kan. Nah, and put some filters, you know, the interesting about this filter. Ini filter Jepang kayak gitu yang kayak ada tatonya di mata, di hidung kayak gitu kan, kayak pedang ya. Karena ya ini kan message yang kuat kayak gitu. Saya nggak mau addresskan ini dengan hihi haha atau joget-joget gitu, tapi dengan fierce gitu. That's why I choose that filter. Dan
sending the message perdagangan karbon bukanlah solusi darurat iklim. Jadi satu hal yang teman-teman saya sarankan kalau teman-teman mau bikin konten ya advokasi media via Instagram atau pokoknya Instagram for Change, coba banyak cari referensi gitu. Jadi saya pun banyak belajar lihat orang, saya pun banyak ikuti indigenous creator di TikTok nih. Satu hal nih teman-teman harus tahu, aku cari pakai hashtag masyarakat adat, yang muncul itu semua tuh cuma poster-poster acara, entah di TikTok sama Instagram, ya. Tetapi kalau aku cari pakai hashtag indigenous people di TikTok atau di Instagram, itu muncul konten kreator indigenous. Jadi mereka adalah orang-orang indigenous, entah Native American, entah mereka Inuit, Kanada, atau First Nations, atau Aboriginal Australia, atau Eskimo kan. Mereka muncul dengan konten mereka gitu. Hashtag indigenous creators, atau indigenous TikTok, atau indigenous people. Tapi kalau dicari hashtag masyarakat adat yang muncul cuma poster doang kayak gitu. Jadi kita masih sangat kurang. Iya, saya mau katakan ini ini penting banget ya. Untuk kita, masyarakat adat, pemuda adat di Indonesia, coba banyak bikin konten kreatif lebih dari sekedar show up kecantikan dan kegancengan kamu gitu. Ya, jadi bikin hashtag masyarakat adat. I would like to see, like hashtag masyarakat adat, and then some content creators, indigenous creators, mereka akan bikin konten yang addressing the issue kayak gitu. Dan saya tidak menemukan itu di TikTok dan Instagram, so nggak ada. Harus dicari lagi buat baru gitu kayak. Itulah ya, buatku juga kayak oke, hashtag masyarakat adat. Jadi ketika orang klik, muncul nih kayak gitu penggunaan sosial media, penggunaan Instagram, penggunaan TikTok untuk isu gitu. That's really powerful, kayak di Native American ya, di Native American, di Amerika, mereka Native American banyak banget. Kamu bisa kalau kamu lihat di TikTok atau di Instagram juga ada indigenous creators, indigenous TikTok, indigenous reels atau apa, itu muncul bakal mereka mungkin menari, tapi menari kemudian muncul kalimat-kalimat they address the issue. Mereka akan bicara give back the land, mereka akan bicara hey kami orang adat, kami masih ada di sini. Mereka akan addressing tentang climate change, climate emergency, atau tentang palm oil, atau tentang oil mining kayak gitu, tambang minyak dan sebagainya. Itu banyak banget. Jadi kita juga harus lakukan itu, saya rasa. Ini aku dorong nih buat teman-teman semua yang nonton live maupun juga nonton siaran ulangnya nanti. Start to use your Instagram for better cause. Karena mungkin tadi nyempil-nyempil tentang yang menampilkan orang-orang cantik atau tampan itu. Itu kan juga ada kaitannya juga represent your culture, merepresentasikan apa yang terjadi di daerah kamu dan sebagai dan kalau kita tarik lebih jauh itu bisa membangun stereotype atas apa sih namanya, membangun perspektif orang terhadap wilayah kamu, terhadap diri kamu sebagai masyarakat adat, mengeneralisasikan. Kan salah satu kesalahan apa ya, orang Indonesia itu kan suka mengeneralisasi ya, yang ditampilkan misalnya orang yang di sosial media tuh cuma satu atau dua postingan gitu, tapi tiba-tiba langsung menghakimi, oh Kalimantan tuh seperti ini gitu kan. Benar banget. Benar. Makanya kita terus hati-hati sosial media. Terus coba pikir ya, kalau misalnya kita posting foto yang gitu kayak gitu kan, atau kayak gitu kan, dengan apa, katakanlah oke, kamu pakai regalia, kamu pakai baju adat kayak gitu kan, kemudian kamu berpose seperti itu, kemudian ini aku paling bete nih lihat, kemudian muncullah kata-kata mutiara di situ, soal cinta-cintaan itu. Jadi pertanyaan saya, orang lihat kontenmu itu apa yang bakal mereka dapat gitu loh. Wah, pasti orang Dayak cantik gitu doang, terus apa? Dan saya lihat komennya itu, jujur saya merasa being sexualized, like sebagai seorang perempuan Dayak,
ngelihat komen di situ. Kalau sudah ada akun tuh yang posting kemudian foto perempuan Dayak cantik kemudian dia bergaya berpose gitu kan pakai pakaian adat, banyak loh komen di bawah seperti itu. I feel being sexualized, like, and that's something that I want to like last least happen kayak gitu loh. Hal terakhir yang saya mau untuk lihat gitu terjadi, dan saya pikir you can do better lah kayak gitu. Makanya mungkin ini terdengar sangat kritikal ya teman-teman, tetapi kemarin pada hari perayaan masyarakat adat saya cari itu ya putra putri ini itu segala macam yang mereka duta ini duta itu segala macam, saya lihat kontennya ada nggak yang ngucapin selamat hari masyarakat adat dan juga bicara soal pelestarian budaya dan isu masyarakat adat. Nggak ada gitu loh. I do not find it, right? Oh, itu Tapi orang luar negeri banyak gitu, mereka natif luar negeri mereka banyak gitu, mereka bicara sahabat memperingati the World International Day of Indigenous People dan they speak about the issue. Cari itu duta-duta lokal putra putri ini itu kita nggak ada itu. Ini yang saya rasa ini penyakit yang harus kita kerok gitu di kalangan anak muda ya. Ini mungkin para duta-duta ini nggak senang saya dengar saya ngomong begini, but to be true that's what's happening. Kayak you need to wake up gitu. Ngapain pakai regalia kemudian posting banyak foto-foto pakai baju Dayak kayak gitu di Instagram kamu, but you never educate your people, you never like speak about the issues that your community face. That's all for nothing, right? karena kalau kita bicara tentang masyarakat adat nih ya, kebetulan nih ngangkat sesuatu dari kampus. Kalau kita bicara masyarakat adat, ada 3 komponen gitu utama dari masyarakat adat, Luis. Utama itu budayanya, dan dia terikat atas hukum ya. Ada norma-norma yang mengikat orang itu, dan keempat adalah wilayah, dan ketiga adalah wilayahnya. Jadi kalau kita cuma pakai bajunya, apakah itu masyarakat adat gitu kan? Atau menggunakan bahasanya, karena ketika harus ada 3 komponen itu gitu untuk bisa menjadi masyarakat adat gitu. Jadi ada 2 juga kata, kultur appreciation sama kultur Appreciation. appropriation. Harus hati-hati juga ya Kak ya dalam Check sosial media. Mhm. Mhm. Ya, ya itu hati-hati tuh ya buat orang-orang dari luar lah, romantisasi budaya dan sebagainya kan. Saya ya buatku sendiri kita bicara konteks kita Dayak lah, gak heran banyak orang meromantisasi kita gitu. Kita juga menarsiskan diri. Meromantisasi gitu kan, Dayak cantik Dayak ganteng, aduh capek gitu aku dengarnya. Terus apa gitu loh, biarlah pengakuan itu datang dari mulut orang. Kalau cantik yang cantik, ganteng yang ganteng, tapi apa gunanya kamu cantik dan ganteng, hutanmu habis gitu. Orang-orang tuamu di kampung sana mereka nggak punya pekerjaan, mereka tertinggal dalam kesehatan, dalam pendidikan. Anak-anak muda kita nggak dapat kerja, paling jadi buruh doang di perusahaan sawit, nggak ada yang jadi manajer gitu, apalagi jadi bosnya di sana gitu kan. Udah cantik dan ganteng, what is the point gitu ya, jadi I think we need to stop this ridiculous action, like this ridiculous pattern of posting something on Instagram only for like being exist, disebut exist, famous, beautiful, or whatever it is gitu. Kita harus menggunakan Instagram sekarang untuk something better, like bigger cause gitu. Lihat nih Kalimantan sekarang nggak baik-baik saja. Lihat nih banyak sekali violations gitu terhadap hak kita. Banyak sekali masyarakat lokal dikriminalisasi, lahan yang dirampas, dan itu nggak pernah tahu, orang-orang tuh nggak pernah tahu gitu loh. Menurutku itu tanggung jawab kita nih sebagai orang muda, karena kan kalau teman-teman di kampung ya mereka limited access kayak gitu loh. Nah, kita nih punya akses yang lebih, kita juga punya kemampuan dan HP mungkin kamu lebih canggih gitu kan. Punya, kamu lah gitu kan. You can do better than this. Nah, dan juga kalau aku dorong jangan teman-teman kayak menahan diri sih kayak gitu. Ya aku ngerti kayak tadi kata Sukan kadang aduh posting apa, aduh merasa tertekan harus posting apa kayak gitu. Like itu juga pattern yang saya rasa harus dihancurkan. Harus dihancurkan. Kita pemuda Dayak, kita orang muda Dayak, kita harus confident gitu loh. I mean, um,
introvert sih introvert, but you know, like when you have this responsibility on your hand, it has nothing to do with your personality, you know, like it has nothing to do with your preference, suka atau enggak gitu, uh, bisa atau enggak, tapi kamu punya responsibility. That's how I see it. Gitu caranya aku memandang semua yang aku lakukan gitu. Aku introvert, aku juga nggak suka kayak gitu. And I suffer from depression as well kayak gitu. Tapi I know I have responsibility kayak gitu. Saya punya tanggung jawab. Saya orang muda Dayak. I'm a leader of my generations, you know, like, and I have this 12.000 followers baru sekarang. I have responsibility di hadapan mereka, so I need to use that for better cause gitu. Daripada sekedar bikin status menghina orang, atau bukan menghina ya, kayak ngomel-ngomel gitu. Karena capek gitu ngelihat orang ngomel-ngomel gitu kan ya. Well, itu kan memang Instagram pribadi, you can do that, but still, you know, like you have responsibility. So let's put aside ourselves, you know, karena you know, rekam jejak ya, jejak digital gitu, itu kejam katanya kan. Mari kita Ya. tinggalkan trace yang bagus, jejak yang bagus gitu di dunia Instagram ini. Wow, tidak terasa Kak, sudah hampir 1 jam kita berdiskusi. Iya, ternyata. Iya, kalau bahas tentang advokasi ini bisa berjam-jam kita bahas Kak ya. Ya, apalagi bahas isunya tuh jadi berapi-api gitu kan. Ya, Campur sangkal. lagi setelah COP kemarin ya, kita wow. Mhm. Ini bisa ditarik kesimpulan nih Kak ya, kita sebelum menutup wis. Mhm. Ini luar biasa sih, kalau kita gunain sosial media kita juga harus tahu ya karakteristik dari media yang kita gunakan, karena dalam hal ini kita bahas tentang Instagram, ada banyak fitur yang sudah ada digunakan, dan dari feed-nya, story, kemudian reel, dan IGTV, live, dan segala macamnya, bahkan filter-filter yang membuat wajahmu menjadi cantik dan menarik. Nggak perlu pakai make up lagi. Gunakan itu dengan kebijaksanaan gitu ya Kak ya, Betul. untuk mengangkat hal-hal yang something that matter gitu ya, berbicara tentang masyarakat adat, bicara tentang komunitas kamu, bukan hanya menampilkan the beauty of the culture, the beauty of you are. Betul. But also like what is really happen in the community, you know, like to raise awareness about the issue and make changes. Yes, exactly. Mungkin at the end before we close this, I think I would like to give some suggestion, you know, like beberapa saran buat teman-teman yang mau mengembangkan Instagramnya, yang mau mulai nih, kayak gitu kan ya. Satu saran paling utama adalah ketahuilah kamu mau bicara soal apa gitu loh. Kamu mau posting soal apa? I mean like your branding, ya. Kayak gitu. Brandingmu apa? Kamu mau diingat orang, dikenal orang sebagai apa gitu? Akunmu itu gitu. Entah itu akun pribadimu atau itu akunmu yang lain, ya terserah gitu. Kamu bisa kayak aku bilang tadi kan, ketika kamu memutuskan untuk tidak showing yourself, so showing your face, ya bisa kayak gitu belakang layar tapi tetap ciptakan konten gitu. Itu bisa kayak gitu. Jadi itu yang pertama. Kedua, mau naikin engagement, bikin banyak video reel. Nah, ini saran Ya, banget buat teman-teman. Dan itu tidak harus selalu kayak udah terkonsep kayak film pendek, enggak kayak gitu. Mungkin you capture beautiful sky kayak gitu kan, rekam video cantik langit, ya kamu posting itu di Instagram. Apalagi kalau kamu baru mau mulai mau naikin ini engagement. Nah, itu tuh ya banyak-banyak aja posting reel kayak gitu. Hanya demi engagement kalau saya sering bilang gitu. Nah, langkah ketiga, banyak belajar dari konten kreator yang lain. Nah, kamu bisa cari inspirasi di Instagram juga, atau mungkin bisa mampir dulu ke TikTok, lihat cara orang seperti apa. Buat teman-teman yang pengen mulai juga, mungkin bisa mampir ke Instagram saya juga, bisa lihat konsepnya gimana. Beberapa kali juga saya berubah konsep, karena saya kan orangnya mudah bosanan ya, Su ya. Aku orangnya mudah bosanan, tetapi kalau kita bikin feed itu harusnya konsisten. Nah, itu challenge aku gitu. But you know, like creativity has no limit. Jadi make sure kamu happy dengan apa yang kamu posting
kayak gitu dengan apa yang kamu lakukan, dan kamu bisa lihat banyak contoh-contoh dari orang lain, bisa dapat ide musik mungkin atau ide konsep kayak gitu, bisa kayak gitu. Dan yang keempat adalah never stop ya. Jadi satu hal teman-teman harus tahu, 3 hari, 4 hari, seminggu nggak posting, apalagi sebulan, itu akan menghentikan traffic Instagrammu. Dan ketika kamu posting lagi, it's like kamu mulai dari nol gitu. Itulah tadi aku bilang, eh, kalau seseorang masuk ke sini untuk advokasi media, kamu separate aja, like your personal feeling and personality. Look at this as your responsibility, gitu. Lihat Instagram itu sebagai sebuah tanggung jawab, penggunaan Instagram yang bertanggung jawab, penggunaan Instagram yang berfaedah kayak gitu. Dan tentunya akan ada momen-momen kita kayak capek atau kayak, oh, I feel like I don't like to post anything kayak gitu. That's okay, take your time, tetapi don't stop kayak gitu. At the end it's always our choice. Jadi itu yang bisa aku bagiin buat teman-teman semua pada malam hari ini. Harus rajin ya Kak ya buat menampilkan. Kalau di Instagram aku setiap posting harus 2 post foto 1 video, jadi rapi. Karena kalau tidak rapi itu berantakan. Sama gitu kan. Biar kesan, oh kalau lihat tuan ini, oh itu Instagramnya Sumarni, itu Instagramnya Kak Sinta. Estetik sama orang tuh. Oke, thank you Kak Sinta malam ini. Have a nice conversation with you. Yes, thank you so much, Su. Dan ini nanti aku akan save ini kayaknya di punya aku ya nanti. We are going to upload this, guys. Please, you can watch it di Runway Loom kali ya, kita upload nanti recordingnya. Terima kasih banyak Su juga udah nemenin ngobrol-ngobrol pada malam hari ini, dan terima kasih untuk teman-teman semua yang udah join. Thank you so much. Tapi ini kayaknya nggak ada pertanyaan juga ya dari teman-teman. Kita lupa ngasih kesempatan teman-teman untuk bertanya ternyata. Ya udah nggak apa-apa. Nanti bisa tanya jalur pribadi kalau kata kita. Iya. Wah udahan katanya. Iya nih udah mau udahan. Silakan ya, jangan lupa. Oh iya Su, promosi dulu acara kita hari Sabtu Su. Aku ada training media untuk advokasi. Nanti ada salah satu guest spesial yang akan berbicara menggunakan TikTok. Tadi hari ini kita bahas tentang Instagram. Sekarang kita hari Sabtu nanti tanggal 13 jam 9 pagi itu kita akan ada media training menggunakan sosial media untuk advokasi. Jadi nanti akan ada guest spesial yang akan berbicara menggunakan TikTok dan langkah-langkah gitu untuk dalam menggunakan advokasi media. Jadi yang mau daftar silahkan kirim DM baik ke Kak Sinta atau boleh akun Runway Loom di situ. Biar bisa teman-teman lihat @runwayloom.foundation, bisa boleh typing di komen supaya teman-teman bisa lihat. Dan juga teman-teman, well actually like very simple, training session kita itu nanti adalah tentang penggunaan media sosial di tangan pemuda adat. Oke, jadi walaupun kita di kampung, walaupun kita di hutan ya, kita bisa tetap menggunakan sosial media dengan baik. Jadi nanti guys, speaker kita, wah, seseorang ya dengan 448.000 followers di TikTok. Itu orang banyak guys ya. Jadi ayo, nanti rugi kalau nggak ikutan. Nanti akan dibagikan tips and trick bagaimana bisa bangun base follower sebanyak itu, bagaimana menggunakan sosial media untuk ya kita sebagai pemuda adat ya, bicara soal budaya, soal isu dan sebagainya, dan juga tentunya trainingnya ya. Jadi langkah-langkahnya nanti bakal dikupas ya sama Kak Su juga ya, dan saya. Mumpung sebelum tutup nih Kak, kita masih ada beberapa yang masih setia menemani kita dari awal. Mungkin ada yang mau bertanya guys, satu gitu, closing about using menggunakan IG. Jika tidak ada, bisa kirimkan nanti mereka bisa lihat di YouTube aja langsung, atau pokoknya ikut aja hari Sabtu ya.
Hari Ya, hari Sabtu Sabtu. nanti training kita ya. Daftar ke @ranwelum.foundation tadi Anggi Harya. Anggarya siapa tadi. Udah ada type di situ. Jadi cukup DM nama, nomor HP sama email. Nanti bakal di email kan. Linknya bakal dikirimin ya. Gitu. Oke. Yeay, thank you Oke, Kati. aku lapar. Training. Oke, bye-bye Su. Bye. Bye-bye semuanya. Thank you. Sudah gabung. Gimana? Oh ya. Oke, bagaimana aku mengakhirinya? Oke, end video.